Halo Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Anek. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Anubhav Sinha dan dibintangi oleh Ayushmann Khurrana sebagai Joshua, seorang agen rahasia, dan Andrea Kepichusa sebagai Aido, gadis India yang berparas oriental. Film ini berkisah tentang seorang mata-mata yang ingin menyatukan India. Hanya saja, ia dihadapkan pada sebuah kasus yang kompleks terkait diskriminasi terhadap warga India yang berparas oriental. Diskriminasi tersebut menyulut api pemberontakan. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean film India keren lainnya spesial di channel ini. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Aido adalah gadis India yang berparas tidak seperti orang India kebanyakan. Itu karena Aido berasal dari India wilayah timur laut. Orang-orang India di negara bagian itu secara demografi dan juga kultur sangat kontras dengan warga India umumnya. Secara fisik, mereka lebih menyerupai orang-orang Tibet atau Tiongkok. Aido adalah gadis cantik yang bermimpi menjadi seorang petinju dan ia harus mengikuti seleksi. Secara teknik, sebenarnya Aido sangat bagus. Hanya saja, Aido mendapatkan perlakuan diskriminatif dari tim seleksi pelatnas India. Aido ditolak karena parasnya yang dianggap bukan orang India. Tim seleksi meragukan rasa nasionalisme Aido. Kesal dengan perlakuan diskriminatif tersebut, Aido menantang duel dengan Gopa. Gopa adalah petinju terkuat yang dimiliki oleh sasana itu. Aman adalah seorang polisi mata-mata India dengan nama samaran Joshua. Aman memacari Aido dengan satu tujuan. Ia ingin menggali tentang informasi terkait gerakan separatis di negara bagian timur laut India. Gerakan separatis terkuat dan terbesar di sana dipimpin oleh Tiger Sangha selama 60 tahun terakhir. Joshua sendiri telah menjalankan misi itu selama 3 tahun terakhir. Joshua memiliki markas berupa sebuah kafe. Di sana ia mempekerjakan wanita lokal yang bernama Emma sebagai seorang pramusaji. Joshua punya rekan kerja yang bernama Sampat. Hingga saat ini tidak ada yang tahu penyamaran Joshua dan Sampat. Bahkan Emma pun tidak tahu tentang penyamaran mereka. Ketika diwawancarai secara eksklusif, Tiger Sangha membeberkan alasan kenapa ia memberontak terhadap India. Alasan utamanya adalah karena ia merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah. Negara bagian timur laut selalu diabaikan pemerintah hanya karena mereka berbeda secara demografi dan juga kultur budaya. Orang-orang di timur laut bahkan tidak menggunakan bahasa India. Mereka menuturkan bahasa Tibet dan Burma. Tiger Sangha ingin agar India Timur Laut menjadi negara merdeka. Selain Tiger Sangha, belakangan ini muncul kelompok separatis lain yang mulai menandingi kekuatan Tiger. Kelompok ini dipimpin oleh Johnson. Misi mereka hanya satu, yaitu merdeka dari India. Meskipun memiliki misi yang sama, kelompok Johnson bermusuhan dengan kelompok Tiger. Johnson lebih mengutamakan orang-orang kecil dan mereka tidak menjejali pengikutnya dengan pengaruh narkoba, tidak seperti yang Tiger Sangha lakukan. Selain itu, terjadi perebutan kekuasaan dan wilayah antara Tiger Sangha dan Johnson. Pemerintah India melalui seorang menteri yang bernama Abrar dan kepala menteri yang bernama Mutu kemudian menawarkan negosiasi untuk Tiger. Pemerintah akan mengangkat Tiger sebagai pemimpin di Timur Laut dan jika Tiger menang dalam pemilu, maka pemerintah akan membantu Tiger mengalahkan gerakan separatis Johnson. Tiger tidak punya pilihan. Ia akhirnya mau berdamai dengan pemerintah India dan siap bertarung dalam pemilu.
Pemerintah India mengetahui semua gerak-gerik pemberontak melalui mata-mata mereka, yaitu Aman alias Joshua. Untuk menutupi kedoknya, Joshua menyamar menjadi penjual senjata. Ia sengaja menjual senjata ilegal kepada kelompok Johnson supaya kelompok Tiger Sangga kekuatannya terbelah menjadi dua. Jika Tiger melemah, maka Tiger siap tunduk kepada pemerintah India. Tetapi masalah baru muncul. Kelompok Johnson justru semakin kuat dan kini mereka berada di luar kendali. Ketika melakukan transaksi perdagangan senjata, Joshua tidak pernah bertemu langsung dengan Johnson. Mereka bahkan belum mengenal sosok Johnson seperti apa. Joshua menjual senjata kepada pemuda yang bernama Doko, dan Doko memberikan senjata itu kepada Johnson melalui ayah Aido yang bernama Wang Nao. Karena Wang Nao adalah orang kepercayaan Johnson. Wang Nao sejatinya adalah seorang guru, tetapi ia memprovokasi warga untuk menentang pemerintah India karena ia kecewa dengan perlakuan India terhadap orang-orang di India Timur Laut. Nico, thank you. Emma memiliki putra bernama Nico. Nico adalah fans berat kelompok separatis Johnson. Ia ingin bergabung menjadi militer, tetapi Nico tidak diizinkan oleh keluarganya. Suatu hari, Nico tertangkap tentara India karena ia menggunakan atribut separatis Johnson agar anaknya bisa bebas dari tahanan. Emma meminta bantuan Joshua untuk membebaskan putranya. Joshua kemudian masuk ke sebuah kawasan dan di sana ia menyaksikan para tawanan diikat dan disiksa. Pada akhirnya Joshua menemukan Nico dan memberikannya jaminan pembebasan. Sejak ditawari jabatan sebagai pemimpin di Timur Laut India, Tiger Sangga siap berdamai dengan pemerintah. Tiger juga menunjukkan tajinya. Mereka menangkap semua pemuda yang terlibat gerakan Johnson. Mereka bahkan membunuh siapapun yang berani melawan. Sehari sebelum Tiger dan pemerintah menandatangani deklarasi damai, terjadi ledakan bom di tempat acara tersebut. Seorang menteri yang bernama Abrar secara diam-diam bertemu dengan Aman alias Joshua. Dari obrolan mereka, diketahui jika dalang dari ledakan bom tersebut bukanlah kelompok Johnson, karena kelompok ini murni memperjuangkan suara rakyat tanpa embel-embel kepentingan orang maupun golongan tertentu. Abrar sendiri mengetahui jika Aman mulai lembut kepada komplotan Johnson karena ia dekat dengan Aido. Abrar mulai curiga dengan loyalitas Aman. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyadap ponsel Aman. Wang Nao dijemput oleh tentara Johnson. Mereka pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh Aido. Wang Nao bahkan tidak mau memberitahu putrinya kemana dan dengan siapa ia akan pergi. Aido merasa kecewa karena 1 minggu lagi ia akan duel melawan petinju yang bernama Gopa. Setelah kepergian ayahnya, tentara India mendatangi kediaman Aido. Mereka menggeledah rumahnya tetapi tidak menemukan apapun. Aman menjemput Aido. Mereka akan berangkat ke Delhi untuk duel melawan Gopa. Ketika Aido sibuk mengemasi barang-barangnya, Aman menyelinap masuk dan mencari dokumen penting milik ayah Aido. Di saat itulah ia justru kepergok. Aman menjelaskan bahwa ia bukanlah Joshua. Semua tentang Joshua adalah kebohongan. Tetapi perasaan Aman kepada Aido itu bukanlah kebohongan, karena Aman benar-benar mencintai Aido. Aman belum bisa berkata jujur terkait semuanya karena ia butuh waktu. Mendengar penjelasan itu, Aido kemudian mengusir Aman dari rumahnya. Nico akhirnya bergabung dengan komplotan Johnson. Mereka menyerang tentara India. Kebetulan India sedang gencar memburu pasukan Wang Nao. Dalam pertempuran itu, Nico kehilangan sahabatnya yang tewas tertembak. Sejak saat itu, Nico bertekad bulat untuk mengabadikan hidupnya kepada Johnson. Aman menemui Wang Nao melalui perantara yang bernama Doko. Aman secara terang-terangan membongkar identitasnya. Ia mengaku jika dirinya adalah seorang polisi mata-mata India. Aman meminta Wang Nao untuk menghentikan perlawanan terhadap pemerintah karena saat ini Tiger Sangga juga sudah siap menandatangani perjanjian damai. Menurut Aman, kekerasan bukanlah solusi terbaik. Wang Nao harus memikirkan masa depan anak-anak jika perang terjadi.
Wang Nao tidak mau. Ia ingin memperjuangkan kemerdekaan India Timur, apapun resikonya. Tidak lama berselang, beberapa polisi mengepung persembunyian Wang Nao. Mereka menemukan persembunyian itu karena ponsel Aman sudah disadap oleh Menteri Abrar. Serangan itu dipimpin oleh polisi yang bernama Anjay. Anjay adalah mata-mata utusan Abrar. Tembak-menembak akhirnya terjadi dan Aman berhasil melindungi Wang Nao. Ia menyandra Anjay dan membiarkan Wang Nao pergi. Ternyata Wang Nao adalah pemimpin gerakan separatis yang dikenal dengan sebutan Johnson. Setelah itu, Aman membawa pergi Anjay sebelum ia dihabisi oleh anak buah Wang Nao. Nico dan prajurit Johnson lainnya masuk ke dalam hutan. Di sana mereka diserang oleh tentara India. Tentara India memang ingin memaksakan pasukan Johnson untuk menyerahkan diri karena Tiger Sangha hanya akan menandatangani kesepakatan damai dengan India jika pemerintah India berhasil memukul mundur pasukan Wang Nao alias Johnson. Dalam keadaan terkepung, seorang anggota militer ketakutan dan menangis. Ia menyesal ikut berperang dan ingin kembali ke rumahnya. Tetapi sayang, pada akhirnya mereka semua tewas dihabisi oleh tentara India, termasuk Nico. Nyonya Emma menangis meratapi kematian Nico. Nico tewas dibunuh oleh tentara India. Karena itulah Emma melampiaskan kemarahannya kepada Aman. Aman merasa bersalah karena ia pernah berjanji kepada Emma agar selalu melindungi Nico. Aman mengetahui persembunyian Johnson. Saat ini Johnson berada di sebuah desa di perbatasan Myanmar. Aman dibantu oleh Mayor Jenderal Fear untuk melakukan serangan terhadap Johnson. Aman juga ditemani oleh sahabatnya Sampat. Ketika mereka berniat menyerang, pasukan Tiger Sangha ternyata sudah melakukan serangan di saat yang bersamaan. Alhasil, Fear, Aman, dan pasukannya terpaksa menahan serangan musuh dan hanya menjadi penonton. बराबर की बॉक्सर लड़ते हैं ना तो जीत उसका होता है. Sementara Aido, ia terbang bersama pelatihnya ke Delhi, India. Aido siap bertanding melawan Gopa. Jika kalah, maka mimpi Aido untuk menjadi petinju yang hebat tinggal kenangan. Aido kembali didampingi oleh pelatihnya yang bernama John. Aido sempat kewalahan ketika meladeni Gopa di ronde pertama dan kedua. Tetapi di ronde ketiga, ia bangkit dan berhasil mengalahkan Gopa. Setelah Tiger Sangha dan Johnson babak belur karena saling baku hantam, di saat itulah Aman masuk ke dalam markas Johnson. Ia berhasil menangkap pemimpin Johnson yang ternyata adalah ayah Aido. Kesepakatan damai antara India dan Tiger Sangha ternyata batal terrealisasi karena Aman berhasil mengumpulkan semua barang bukti terkait kejahatan Tiger. Tiger tidak hanya memberontak, ia juga melakukan bisnis perdagangan senjata dan narkoba di wilayah timur laut. Setelah menyerahkan bukti itu, Aman meminta cuti panjang dari atasannya, yaitu Abrar. Film ditutup dengan adegan di mana Aido berhasil menjadi seorang petinju profesional dan ia mengharumkan nama India di kancah internasional dengan meraih medali emas. Tidak dijelaskan bagaimana akhir kisah cinta antara Aido dan Aman. Yang pasti, Aman masih mencintai Aido. Dan film pun berakhir.